Rasakan tekad kuatkan hati. Iya, Waalaikumsalam Pak Dirham. Bu Yah boleh nggak nih minta waktunya yang saya kemarin minta janji yang hari ini Bu Yah menyanggupi. Iya, boleh Pak, mangga. Oke. Bapak menceritakan tentang kejadian hari ini apa yang Bapak keluhkan gitu. Iya itu Bu Yah, itu yang mau saya bicarakan dari sebelumnya ya, makanya saya minta waktu Bu Yah hari ini tuh supaya Ya. mungkin Bu Yahnya lagi santai, mungkin sekitarnya juga jadi fokus ya Bu Yah, kira-kiranya seperti itu. Mungkin kemarin mohon maaf Bu Yah mungkin masih lagi sibuk ya, jadi mungkin saya bisa bertemunya hari ini. Ya. Ini mohon izin Ya. gini, jadi siswa saya kan memang spesial ya. Ya. Di tiap jam istirahat itu siswa saya tuh kan suka lepas sepatu dia tuh, terus pergi jajan. Jadi maksud saya tuh kan memang di kelas saya tuh kan memang kelasnya kadang dibuka sepatu karena memang suka dipel gitu ya. Iya. Memang juga sepatu diperkenankan kalau memang misalkan hal-hal misalkan sepatunya memang bersih seperti itu. Namun, nah siswa saya tuh ketika jam istirahat itu dia langsung suka lepas sepatu terus lari gitu, atau misalkan posisi lagi telanjang kaki di kelas langsung tiba-tiba nggak pakai sepatu langsung pergi jajan main di luar kelas. Kan saya jadi ngerasa malu ya Bu ya sama guru-guru yang lain. Ya, ya namanya anak-anak ya Pak ya. Mungkin kita juga harus paham mereka. Nah, permasalahannya begini. Kira-kira kenapa ya murid Bapak sering melakukan hal itu di jam istirahat? Nah kan saya kan mantau ya, ini kan kejadiannya memang bukan sekali dua kali di sehari itu ya Bu ya. Ya. Jadi kalau saya lihat si murid saya yang ini tuh yang memang yang spesial ini tuh dia tuh kalau lihat temennya yang kelas lain udah lepas sepatu tuh kemudian bermain terus di tempat jajan gitu. Jadi kadang dia tuh suka kayaknya ngikutin gitu. Ya. Terus apa yang menjadi kekhawatiran Bapak terhadap peserta didik Bapak yang melepaskan sepatu di waktu jajan atau ke tempat lain gitu? Apa yang dikhawatirkan oleh Bapak? Nah, ya sebenarnya memang kan kalau lepas sepatu mungkin bukan hal yang hal yang besar ya, mungkin ya beberapa orang melihatnya. Cuma saya itu memiliki kekhawatiran nih Bu ya nih. Kalau misalkan anak saya tuh yang saya pegang di kelas tuh lagi keluar tuh nginjak pecahan beling, takut ada benda-benda tajam tuh kayak mungkin ada kerikil atau apa. Terus juga saya malu gitu sama guru yang lain, takutnya misalkan, ini Pak Dirham gimana sih muridnya, kok nggak diajarin pakai sepatu keluar gitu, atau misalkan kayak gimana. Apalagi kalau sekarang kan musim hujan ya Bu ya, jadi kaki itu kalau nginjek tanah tuh kan kotor ya, jadi saya dianggapnya tuh nggak bisa ngasih pemahaman gitu ke murid saya tuh. Jadi ini kayaknya gurunya nggak ngasih tahu nih atau gimana, nggak ngajarin. Nah takutnya saya tuh punya khawatiran kayak gitu, bukan hanya khawatir keselamatan, tapi khawatiran ya itu pandangan guru-guru tadi. Iya. Terus di sini kan anak-anak Bapak itu kan suka keluar dengan tidak memakai sepatu ya. Nah, kalau boleh tahu, itu dilakukan setiap hari atau tidak, Pak? Nah, iya Bu, jadi setiap jam istirahat tuh memang selalu begitu. Kalau kenapa saya bilang selalu, karena udah lebih dari 3 hari ini, 4 hari inilah ya. Saya lihat tuh seperti itu kelakuannya, perilakunya. Jadi saya sepertinya itu udah menetap jadi kebiasaan gitu Bu. Jadi kayak gitu tuh. Kejadiannya tuh kayak seperti itu. Ya. Terus di sini juga kalau boleh tahu apakah itu melanggar peraturan atau membahayakan anak? Nah, kalau saya sih ngelihatnya jelas sih Bu ya. Pertama bukan hanya terkait bahaya ya, pasti itu jelas melanggar aturan. Ya. Jelas melanggar aturan. Terus juga berbahaya juga betul bagi mereka.
eee, walaupun misalkan terdapat ada guru yang pakai sendal, namun memang tapi setidaknya menggunakan alas kaki gitu. Iya, Itu yang jadi setidaknya lebih aman. Nah, saya takut tuh ya lebih kepada keselamatan, siswa saya aja gitu, khawatirnya iya, kalau sudah kejadian kan nanti memang jelas guru bertanggung jawab, iya, walaupun memang siswanya juga itu walaupun memang kesalahan siswa, tapi memang guru, pasti bertanggung jawab. Guru bertanggung jawab pun sekolah bertanggung jawab kepada orang tua, terutama nanti bagaimana, "Ini kenapa bisa terjadi seperti itu?" Kan seperti itu tuh, Bu. iya, iya. Iya betul ya, karena Bapak, apa namanya, mengajar di sekolah yang spesial ya, Pak, ya. Nah, di sini saya tadi sependapat atau setuju dengan Pak Dirham. Maka kita harus lebih ekstra dalam menangani anak yang Bapak ajar tadi ya. Karena anak Bapak itu termasuk anak-anak yang sangat spesial. Nah, di sini sekarang rencana Pak Dirham itu apa untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, yang saya terpikir saat ini tuh, pertama jelas memberikan pemahaman kepada murid saya nih, Bu, Ya, terkait peraturan. Jadi, karena memang murid saya ini harus perlu ekstra dikasih tahunya gitu ya, jadi misalkan mana peraturan yang boleh, mana itu ini adalah peraturan sekolah. Jadi nanti ini yang ada dan tidak ada bahayanya. Jadi, menggunakan sepatu ketika jam istirahat. Jadi kiranya saya nanti akan ngasih sedikit pemahaman bahwa resiko tidak menggunakan alas kaki atau sepatu di saat jam istirahat dan di luar kelas itu seperti apa. Jadi supaya setidaknya peserta didik saya mengertilah kekhawatiran saya sih yang saya coba sampaikan kali ya. iya. Berarti Bapak di sini rencananya itu rencana aksinya akan memberikan pemahaman lebih ya kepada peserta didik atau siswa yang membuka alas atau yang tidak bersepatu tadi. Nah, apa yang akan Bapak sampaikan kepada guru yang lain? Nah, kalau ke rekan guru sih jelas ya saya akan pasti diskusi juga, ngobrol juga dengan guru yang lain. Jadi, ya kalian konsultasi tentunya ya kenapa tidak gitu ya, dengan orang tua. Karena biar orang tua pun, tahu dari awal, jadi tidak nanti tahunya ketika amit-amit kejadian, hal buruk. Jadi orang tuanya saya coba ajak ngobrol, orang tuanya juga nanti, pastinya mungkin nanti orang tua mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman juga di rumah, ngasih tahu, ngenasehatin, bukan hanya dari gurunya tapi nanti, di rumah pun diberi nasihat dan disampaikan juga sesuai dengan yang memang guru sampaikan di kelas. Kira-kira sih seperti itu ya, Bu, ya? Ya, Baik. baik. Tadi Bapak sudah punya rencana yang sangat bagus ya Pak ya. Nah di sini mudah-mudahan rencana Bapak itu bisa berhasil dan lancar dalam mengerjakannya. Ya, amin sih. Mudah-mudahan berhasil, ya. Iya. Dan bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana ini? Ya, komitmen saya sih pertama saya sepertinya akan menambah poin di kesepakatan kelas yang kita udah buat gitu, Bu. Jadi biar bukan hanya kepada peserta didik yang memang saya khawatirkan ini suka nggak pakai sepatu, tapi juga buat peserta didik lain yang teman-temannya di kelas Ya, juga bisa meyakini itu bahwa itu adalah bentuk keselamatan bagi dirinya juga gitu, kira-kira seperti itu. oh ya. Berarti di sini sudah ada yang Bapak rencana aksi yang yang akan Bapak terapkan, komitmennya seperti apa. Nah, di sini mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan apa yang Bapak harapkan selama ini. Ya, makasih Bu ya udah berkenan ini saya senang banget udah Bu ya udah berkenan. Alhamdulillah Pak, ya. Mudah-mudahan juga Iya, mudah-mudahan kita bisa dari Bu Iyah ya pasti mungkin tentunya. ya, terima kasih juga Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi dengan masalah-masalah yang lebih ini lagi Pak. Iya, begitu Bu ya. Terima kasih sebelumnya. Ya, Oke. ya. Makasih Bu ya atas waktunya, atas meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya Ya, punya permasalahan di kelas tentunya. sama-sama Pak. Baik, saya izin pamit ya Bu ya. Sama-sama Bapak. Ya, Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Belajar bergerak berbagi untuk